tidak bisa membayangkan kalau Kakang meninggalkan Mataram. Wisik itu setiap malam datang, mengajakku mencari rahasia hidup yang sebenarnya. Perjalanan mencari jati diri. Aku tidak bisa menghalangi. Kakang akan melakukan perjalanan rohani. Singkat cerita, Surodipo memulai perjalanannya. Setelah cukup jauh dia melanglang buana, dia menjumpai suatu desa yang terbakar hangus akibat ulah kelompok perampok jahat yang membantai desa tersebut. Ternyata ada seorang anak laki-laki yang berhasil selamat. Dia bernama Mondosio, yang akhirnya anak itu dibawa dan dirawat oleh Surodipo. Kemudian beberapa tahun kemudian, terlihat Ki Ageng Pemanahan sakit keras, dan seakan dia tahu bahwa ajalnya telah dekat, ia banyak berwasiat kepada para keluarganya. Yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah. Ku memang harus pergi. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini kuangkat putraku Sutowijoyo menjadi petinggi Mataram, dan kuberikan nama kepadamu Senopati Ingalogu. 15 tahun kemudian, di suatu tempat terpencil, Surodipo diceritakan mendirikan suatu padepokan yang cukup banyak muridnya. Di hari itu, Surodipo kedatangan Ki Juru Mertani, seorang tamu agung dari Mataram. Surodipo baru mengetahui bahwa Ki Ageng Pemanahan telah lama wafat, yang membuat dia ingin untuk kembali pulang ke Mataram. Aku akan pergi ke Mataram barang beberapa hari. Segala urusan mengenai padepokan ini kuserahkan pada kalian berdua. Ya. Saya sudah mencari sampai ke lereng sebelah sana. Biasanya dia suka duduk-duduk di pinggiran sungai. Keesokan harinya, para murid di padepokan berlatih dan bekerja seperti biasa. Namun hari ini tidak terlihat Mondosio. Ia terlihat sedang melamun di dalam hutan, menenangkan pikirannya. Namun tak lama setelah itu, Mondosio terganggu oleh seorang kusir yang mencambuki kudanya. Melihat kekasaran itu, Mondosio marah dan mendatangi kusir tersebut. Siapa kamu? Aku hanya ingin kasih pelajaran sama kamu. Ampunilah dia, Tuan. Memang tidak seharusnya dia menyiksa kuda seperti itu. Maafkan kekasaran kusir saya, Tuan. Wanita itu bernama Nyai Basinga. Karena kecantikannya, Mondosio yang marah segera berubah menjadi manis. Bahkan, Mondosio bersedia menolong Nyai Basinga dan kusirnya itu. Terima kasih Tuan telah menolong saya. Kewajiban manusia menolong sesamanya. Bagaimana saya harus membalas budi baik Tuan? Cukup kalau mau menyebutkan namamu. Kakang Tembini, Iya, Nyai. sini sebentar. Tuan ini ingin tahu nama saya. Oh, nama majikan saya ini Nyai Basinga, Tuan. Apa kita masih bisa bertemu lagi? Basinga! Basinga. Kakang Mondosio. Siapa itu Basinga? Selepas pertemuan itu, tampaknya Mondosio terus terbayang-bayang oleh Nyai Basinga. Wanita misterius yang baru sekali ditemuinya itu berhasil membuat Mondosio jatuh cinta. Aku tidak bisa melupakan senyumnya, cara bicaranya,
Tidak ada yang cacat dari seorang wanita yang sedang digandrungi, Kakang. Hati-hati menghadapi wanita. Iya. Kakang Mondosio, daripada melamun saja, lebih baik kau ajarkan kami jurus-jurus dasar pukulan lebur seketi. Mana mungkin dia mau? Kita ini murid-murid Cere. Kalau dia, anak angkat guru. Hatiku gelisah, pikiranku kacau balau. Aku tersinggung karena kamu yang melantunkannya. Karena kamu belum pantas mempercayai aku. Tidak terima oleh kata-kata saudara seperguruannya, Mondosio marah dan menghajar orang tersebut. Hingga akhirnya Kundalini berusaha melerai perkelahian sesama murid Surodipo itu. Kau tidak usah membela seekor tikus comberan macam dia. Minggir! Ini sudah senang-menang, Kakang. Jangan, Kakang! Tahan, Kakang! Aku tahu kau punya ilmu lembu sekilan. Hajiku kersaning Allah, kena watu-watu. Jangan, Kakang. Jangan. Jangan jadi murid terkutuk. Mondosio yang marah, dia lantas pergi ke dalam hutan. Dia tidak peduli dengan pesan gurunya untuk menjaga padepokan. Dan pada malam harinya, Kundalini yang merasa bertanggung jawab atas padepokan, ia berusaha mencari dan menemui Mondosio. Aku tidak pernah mengganggu kalian selama ini. Itu kenapa aku akan marah kalau urusanku kalian ganggu. Aku diberi tugas oleh guru untuk menindak siapa saja yang berlaku seenaknya di padepokan kita. Kundalini, maafkan aku. Walaupun merasa bersalah, Mondosio tidak berusaha menyelamatkan Kundalini. Mondosio malah pergi meninggalkan Kundalini sendirian. Beruntung, tak lama setelah Mondosio pergi, datang teman-teman seperguruannya dan mereka membawa Kundalini kembali ke padepokan. Supaya luka dalammu membaik. Seperti ada yang mengganjal di dada, Guru. Hamba tidak berani mendahului kehendakmu. Kalau memang kau izinkan, Kundalini pasti akan sembuh dari penyakit. Mondosio yang sudah terlanjur basah, dia malu jika harus kembali ke padepokan. Dan kini, Mondosio bertekad mencari Nyai Basinga, wanita misterius yang selalu mengganggu kepalanya. Apakah kalian melihat seorang wanita mengendarai kereta? Saya memang pernah mendengar orang-orang menceritakan tentang seorang wanita mengendarai kereta menuju ke lereng-lereng atas sana. Kalau begitu, pasti di sana ada rumah tinggal seseorang. Saya sarankan, lebih baik Tuan membatalkan ya Tuan. Mondosio yang bersikeras melanjutkan perjalanannya. Dia tidak menghiraukan peringatan kedua orang penduduk itu. Dan semakin dia masuk ke dalam hutan, Mondosio merasakan keanehan pada hutan tersebut. Seperti orang linglung, Mondosio turun dari kudanya dan berjalan sempoyongan hingga dia terjatuh ke dalam jurang. Beruntung, dia ditolong oleh sepasang suami istri yang telah memperingatinya tadi. Di mana aku sekarang? Tuan di rumah kami. Suami saya menemukan tubuh Tuan tergeletak di dasar jurang. Terima kasih. Kalian telah menolong saya. Mondosio, pulanglah.
Beberapa hari kemudian, Mondosio yang telah pulih dan mendapatkan wisik dari gurunya, akhirnya dia memutuskan kembali ke padepokan. Namun langkah-langkahnya ragu-ragu. Dia takut bertemu gurunya karena dia telah hampir membunuh Gundalini dengan ajian lebur seketi. Mondosio, dari mana saja kamu? Apa yang kau lakukan terhadap Gundalini adikmu? Kau bermaksud membunuh Gundalini dengan aji lebur seketi? Ampun, Guru. Berulang kali aku menasihatimu. Sebut nama Allah bila kau sedang marah. Kau keluyuran mencari wanita yang bernama Basinga. Iya, Guru. Saya mencintai wanita itu, Guru. Mulai sekarang, lupakan perempuan yang bernama Basinga itu. Tunduk! Tidak. Tidak mau patuh dengan perintah gurunya, Mondosio marah dan ia memilih keluar dari padepokan. Mondosio benar-benar dibutakan oleh cintanya kepada Nyai Basinga. Dan setelah jauh pergi dari padepokan, Mondosio terkejut dengan kehadiran gurunya yang tiba-tiba ada di dekatnya. Tindakanmu akan menyengsarakan dirimu, akan membawamu ke lubang yang gelap. Saya tidak mau kembali. Saya tidak mau dibelenggu seperti binatang. Mondosio. Mondosio. Dan bersambung. Saksikan kelanjutan film Kaca Benggala hanya di channel kesayangan kalian, Hermes Film. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Hermes Film.